Cloud yang kalau ngelihat Skyler main, better tutup Cloud-nya. Mereka bisa secure buat Kari, tadi kita lihat ada begitu banyak ya komposisi untuk menggunakan Kari. Plus kemarin Cloud juga kan yang menghancurkan bagaimana EVOS Glory. Hampir aja kan. Kemarin mereka benar-benar bisa dikalahkan. Bahkan Betul, kemarin mereka Cloud. kehilangan satu game itu ya karena Cloud kan. Cloud Angela ya. Iya. Emang benar-benar tabrakin belakangnya mau gimana mereka. Oke, tapi untuk kali ini dari Nolan Joy membuka kesempatan adanya Matilda. Matilda ada, kalau mau sedikit beresiko, Vexana. Vexana juga ada. Ruby jangan lupakan dan ternyata Matilda. Matilda terlalu mahal ya untuk dilepaskan. Nah, Matilda yang menjadi korbannya EVOS Glory. First picknya akan jatuh ke tangan hero apa? Karena banyak banget pilihannya ini loh. Iya, terlalu banyak. Ruby, Yep. ya kan? Vexana, Vexana yang memang bisa jadi prayo banget untuk diambil, untuk bisa memenangkan pertempuran di objektif lah. Ini kita bicara objektif sekarang di patch yang sekarang, di meta yang sekarang. Iya, Novaria, Valentina, mereka mau ngambil apa? Banyak Arlot banget. juga Arlot terbuka. ada juga, seabrek-abrek. Tapi Fredrin. Fredrin yang menjadi pilihannya. Oke, mahal, iya. mahal. Mahal ya, dan Fredrin memang diambil juga sekaligus untuk melakukan deny pick terhadap Irak. Dan kita sudah melihat potensi Fredrin ketika bermain sebagai jungler tank. Loh, Punya Breath of Soul, Yap. itu dia. kok Pulung main? Oh, Lung. Salah. lu Dokter. mau jadi yang mana lagi? Banyak yang ngetek gua. Itu bener, itu juga pertama kali Iya. gue di-tag. Ini Oktade lu ya Pak Oktade? Bukan. Okta Ferdiansyah. Tapi Vexana Cici, Oke, Vexana Cici. Export bisa diambil sekarang sih. Yap, dan Xbox juga hero pegangan buat Fluffy. Fluffy, yes. Ya, kita udah tahu banget ya Fluffy. Sebenarnya untuk gameplaynya. Vexana memang ya tadi satu hero yang mengesalkan dan juga bisa dipakai untuk bermain sebagai defensive line yang kuat. Namun ada Novaria yang sudah dimunculkan oleh EVOS Glory. Yap. Atau mau ngambil karinya dulu sekarang kah? Iya. Tapi kayaknya pede nggak sih buat lawan kari kayak pakai Harriet. Poolnya cukup banyak karena Oh iya, sebelum Natko ya. sebelum Bruno se-hype sekarang, Bruno tuh juga jadi satu pegangan hero-nya Natko loh. Yap. Oke. Sekarang Minotaur yang menjadi pilihan untuk Dream seperti yang akan menggunakan hero ini. Nah, Yap. kalau kita membahas gitu victory kita tadi ya, Skyler yang harus diberikan kesempatan ini untuk dapetin hero-nya di first pick ini, di first phase seperti ini. Dua- Karikah yang bakal keluar? Dua hero kan? kayak begini Kari udah pilihan Betul. fix nggak sih? Pilihan yang fix, kalau nggak di-ban. Yap. Bakal tereliminasi ke depannya. Bisa diambil untuk sekarang di pick yang ketiga. Ya karena potensi di ban besar sekali Ya, ya. dan Minotaur kan hero yang cukup favorit sebenarnya buat Brusco. Iya. Benar-benar. Jadi salah satu bentuk deny pick juga selain memang dari Dreams-nya. Tapi Arlot dulu ternyata memang tidak priority ke arah Skyler. Skyler, ya. oke, Yes. menarik. Karena mungkin ada surprise lagi kan karena kita juga sempat dikejutkan dengan adanya Layla loh yang Jangankan di-pick. Layla, Nathan juga ada. Nathan, betul. Dan iya tuh Layla juga kan. Ya, ada Layla juga. Dan hero yang dipakai oleh EVOS Glory belum ada yang bisa langsung ke backliner. Makanya. Belum ada tipikal seperti Yuzong atau mungkin Lampu yang langsung loncat ke belakang. Oke, tapi untuk ke fase banning yang kedua juga sama-sama belum ada bot laner, sama-sama mungkin bakal bisa dipersempit karena ini kesempatan buat RRQ bisa mereka pick duluan kan. Yep. Jadi mungkin Harit bakal bisa jadi satu bentuk deny juga dan Karinya ternyata terlebih dahulu. Ada kejutan apa lagi yang Mereka akan loh. dibawakan oleh RRQ Ya, nih? kalau mereka ke ban Kari, kemungkinan bakal masuk bentuk tag jungler. Yep. Baxia ada. Pasti ada Baxia. Barat? Barat juga ada. Ya, Barat hari ini kemana ya Barat sih? Iya, Lagi libur dia. dari kemarin banyak banget muncul Barat sih. Tiba-tiba hilang aja. Minggu Barat. ini nggak main dulu, Udah, Bang. itu di band, di band. Oke. Diomongin. Diomongin keluar langsung. Panjang umur Barat. Panjang umur Barat, long life. Tapi ya band kelimanya ini Iya. bisa ke Harit lagi kah? Mau Harit? Kalau emang mereka nanti ujung-ujungnya nih seperti mau menghancurkan ke arah dari tank-tank jungler ya, Baxia mungkin bisa menjadi salah satu pilihan. Akai apakah akan nongol? Karena matchup antara Akai dan juga Fredrin sering banget ataupun Martis ntar Betul. nongol di sebelah Bisa ataupun banget. dari RRQ. Bisa banget buat dikeluarin buat akainya, buat menangin objek. Tapi kita Iya. 4 mungkin ya buat tank jungler ya. Yang sekarang Martis pun masih bisa dipakai kalau Yep. mereka berani buat main tabrak. Ih, Wait. ada R7 sama Wait. Rune. Hai. Pasangan bahagia sudah sampai di sini, mantep bedah. Ah, parah ya. Ini couple goals. Couple goals. Dan Brunonya di ban, tapi ini kita juga mengingat ya, kemarin ada interview bersama dengan Natko. Apa tuh? Statementnya adalah Skylar tuh memang jago, Oke. tapi katanya lebih jago saya 2-0 lah buat Natko. Oke, let's see. Apapun bisa terjadi, Natko. Oke, tapi ini kayaknya memang
Haritnya nggak jadi ancaman buat RRQ sih. Mereka punya jawaban. Ya, mereka masih punya Cici juga untuk ngikut Harit. Yap, Dairot. Dairot nih di ban. Mereka nggak mau nih tercounter dengan adanya armor break yang dimiliki juga. Wah itu apaan tuh? Cabut dari kerjaan tulisannya tuh, wey. Ah, siapa? Ada tulisan Ih. cabut dari kerjaan. Ini, Gue wah, laporin HRD lu ya. jangan dong, kan demi nonton di sini. Ih, gulung nih ah, lemes. Le. Tapi untuk pick keempat dari RRQ, mereka punya kejutan apa sih untuk Skylar nih? Nathan bisa jadi opsi banget sih. Nathan ada, mereka bisa nyimpan marksman untuk pilihan yang terakhir ya. Yap, Better nyimpan gak sih? Buka Iya. Baxia dulu misal untuk potong. ya. Dan ternyata Oh, Nathan Nathan yang langsung langsung ya, keluar. Keluarkan sekarang. Aha. Nathan, kalau memang mereka butuh untuk penetration. Tanpa adanya Kari yang memang di ban ya, mereka akan menggunakan Nathan. Dan juga Nathan memang dia sedikit beresiko. Tapi ada entropy nanti di mana di level 12-nya. Cukup cepat untuk bisa dimainkan. Yap, dia bisa outplay biasanya kan, dia bisa blink. Yang keselin tuh interference tau. Kita kan Goyang ya, geser-geserin. goyang ya interference Iya. ya. Itu sama kayak kena Vexana, Iya, cuman iya, lebih iya. cepet dikit aja dia. Lebih cepet dikit dan kelihatan bentukannya Iya. kayak ada nabrak badan kan. Bukan ditetes dari atas kan. Bukan. Tapi untuk Fluffy kali ini X-Board kah yang akan bisa jadi opsi? Karena ini cukup enak loh untuk bisa berhadapan dan Harit lagi beserta dengan adanya Pakito ternyata. Oke. Akankah bisa mendapatkan bagaimana positioning yang dimiliki oleh Skylar? Karena kita tahu DPS yang bisa dihasilkan Nathan apabila ini nanti mencapai ke arah late game. Ada. Terus, sangat Ada. susah tuh bisa di ini ya, di Ya pegang udah. di handle gak bisa lah. Berarti ini Baxia nggak sih udah paling enak buat ngehalau shield absorbnya juga dari Harit. Harit. Dari Harit ya. Ini Dan ya. sebenarnya PR buat RRQ Hoshi sekarang adalah mereka harus bisa mengamankan Skylar biar bisa jadi nih. Iya. Karena Harit level 4 duluan dibandingkan dengan Nathan, itu bahaya banget buat dia. Source escape-nya mau lewat mana lagi? Bener. Oke. Tapi ya sang jungler Kirat Baxia akan nih. iya Baxia sih kayaknya udah paling enak, Iya, udah paling- paling opsi apa lagi? Ada Minotaur ya kan? Aha. Baxia Smart, diskon 50%, lumayan banget. Dan ini adalah deretan hero-hero yang udah diamankan oleh EVOS Glory dan juga RRQ Hoshi. Mhm. Oke. Panas nih kayaknya. Panas sih, tapi Panas kalau nih. bicara tentang kombinasi juga Minotaur Harit ya. Kalau Haritnya memang tidak bisa disentuh, ini cukup berbahaya loh. Dan Betul. perlu ada yang bisa ngunci pergerakan dari Nathan. Nathan ya, nah itu dia, ini PR-nya ya, yang satu kunci Harit bisa pakai curtain call ya kan? Ya. Yang satunya bisa ngunci Nathan-nya tapi harus early pressure. Karena kalau nanti masuk ke late game ya bahaya banget dan kita akan melihat untuk indeks yang sekarang. Early, mid game potential, late game potential ini hampir sama. Berarti kita akan melihat dari early-nya terlebih dahulu apakah memang dari EVOS Glory bisa menekan Skylar. Ya, tapi push ability-nya mungkin yang punya kekuatan lebih dari RRQ. Jangan sampai nantinya one moment di straight push. Oke, betul. Karena ada Nathan ya, jangan sampai salah ya. Itu Satu dia. timpat yang kalah, base bisa pecah. Betul. Oke. Wah, ramai sekali nih MPL Arena ya. Waduh. Full house untuk MPL Arena. Tapi sebelum game pertama dari Derby Klasik ke-30 ini, kita mau ngetes dulu nih. Kingdom, are you ready? Fams, are you ready? Oke, kalau begitu, Viva Roar pada suaranya. Oke. Ramai sekali ya memang ya. Bisa ini adalah malam minggu. Tapi ya Yep. kita akan kembali melihat bagaimana early game dari kedua belah tim. Dimana Cloud kali ini sudah mulai terkena poke. Dengan adanya kombinasi antara Brusco dan juga Okta bakal dipaksa masuk. Buset, Cloud Uh. hampir saja. Bahaya itu ya Cloud. Untungnya juga nggak yang tergesa-gesa untuk mengeluarkan flickernya ya Om. Yap, dan ya kita melihat sedikit mungkin bayangan-bayangan lah buat di early game item ya. Ini karena penyerangan dari RRQ Hoshi, mereka mainnya agresif banget loh. Karena mereka punya Brusco, mereka punya Arlott yang bisa langsung pressure ke dalam dan ya Brusco hanya dengan satu shield, jadi belum ada apa-apa sebenarnya. Ini hanya dengan Fog dengan menggunakan skill damage dia. Yap, dia cuman ngasih pressure aja ya. Tapi dengan adanya pemain-pemain dari RRQ yang cukup udah langsung regroup, itu coba untuk langsung ngasih lagi nih tekanan yang harus diterima. Efek terrifying again. Membuat dari Dreams harus terkikis dan jangan lupakan Irat. Di sini dia punya mobilitas cukup kencang. Yap, sulit banget tapi ternyata untuk sekarang first blood-nya tercipta. Cloud menjadi korban yang pertama. Yap, Cloud dengan flicker yang udah di-trigger juga, tapi dirinya pun harus tetap tumbang. Ini akan menjadi informasi yang mahal banget. Jelas aja Brusco memang sakit ya karena membawa Trill
untuk di emblem set dia bersama dengan Wilderness Blessing dan juga ada satu Brave Smite. Basic Command Emblem akan membuat Brusco jauh lebih sustain di lane. Sementara itu sekarang di area atas terlihat ada 2 melawan 2. Fluffy masih cukup pede tapi ada Vengeance yang sudah di pop up. Yap, tapi ya keunggulan bisa dipegang untuk RRQ dengan adanya tadi first blood juga yang didapatkan. Sementara itu EVOS Glory mereka nggak terkenal gentar ya. Mereka bakal coba untuk set up menuju ke arah netral objektif yaitu Turtle yang pertama. Tapi mereka harus sabar juga ya karena Cloud9 masih di level 3 baru menuju ke level yang keempat. Dan Brusco berhasil untuk mendorong mundur ke arah beberapa player. Cloud9 melihat dari kejauhan akankah Cloud9 kali ini mengeluarkan ke arah Astral Spinja. Tapi ternyata Iko yang tadi dikeluarkan duluan bahkan untuk sekarang Anavelnya menghilanglah sudah menjadi korban tambahan. Fluffy harus mengeluarkan flicker untuk bisa kabur dari area tersebut. Vexana ini PR banget Om. Yap, setiap kali ada team fight di area Turtle, di area Lord, Vexana kalau memang nggak bisa dipegang efek Terrify dan juga Eternal Guard akan menjadi ancaman untuk tim lawan. Oke, dan talent prediction by Samsung Galaxy 5-1 Pak Pulung. Seperti biasa ya. Seperti biasa. Seperti biasa. Belakang lu Kingdom loh kalau boleh nih. Diingetin Belakang ya. saya pas banget Kingdom tapi Zaman Force bagian bawah. Udah terlihat Syncrovisa tadi keluarkan pula. Tapi mereka semua mundur kembali. Yap, masih coba untuk bermain lebih. Dengar kan? Pak Pulung jadi temenan dong. Prediksi mah prediksi aja ya. Tapi ya masih coba untuk bermain cukup aman juga nih walaupun dalam keadaan unggul tapi agresif ternyata Yap, sekarang. tertabraklah sudah Irat hadir ke bagian bawah. 4 player kali ini berkumpul. Udah mulai concern keberadaannya Natko tapi Anavel yang ternyata menjadi target. Aduh retribution terjadi. Yap, Irat sekarang udah level 7 duluan. Ya. Dan ini bahaya buat EVOS Glory ya kan mereka harus bisa nge-push, nge-pressure biar Skylarnya nggak dapetin item. Tapi sejauh ini Skylar juga masih baik-baik saja. Dari objektif Turtle-nya juga masih diambil oleh RQ Hoshi. Dan Brusco permainan agresif dia, ini yang menjadi jawaban. Waduh ini dia Anavel menjadi orang terdepan tapi tidak untuk waktu yang lama karena Anavel menjadi korban. Bahkan Natko tidak bisa mendekat ke arah rekan-rekannya. Zaman Force sudah di pop up, Dreams-nya pun harus mundur ke bawah. Iya Zaman Force dibuka juga tapi dia nggak bisa nari-nari di atasnya karena memang sudah juga tidak ada backupan dari rekan-rekannya. 4 pemain dari RRQ mereka fokus banget nih untuk menekan keberadaan dari Natko dan membuat dari Skylar dapat space. Oke, Dreams ada satu lompatan yang tercipta tapi Vengeance diaktifkan di mana? Berhasil tadi mendekat ke arah dari Dreams dan juga untuk sekarang Natko-nya menghantarkan beberapa source damage-nya. Hanya saja masih belum berasa. Tapi ya perlahan juga EVOS Glory. Mereka udah mulai coba untuk setidaknya mempersempit gap yang tadi udah hampir menyentuh ke angka 2000 ya. Kayak Ya 1000 ini sekian. gap goldnya sebenarnya ini bisa dikejar. Karena aku ngeliat dari minimap di atas itu ada kejar-kejaran terus antara Cici dan juga Pakito. Dan begitu banyak sebenarnya EXP yang miss dari itu. Oke, Turtle sedikit lagi. Cloud9 udah ada di area tersebut. Fluffy-nya mulai mendekat tapi siapa lagi yang akan mendapatkan lagi kalau Turtle ini. Karena Oktanya berhasil dihancurkan, Turtle-nya berhasil didapatkan. Zaman Force langsung dibawa depan berbeda tapi Anavel menjadi korban kembali. Anavel 3 kali Dreams dikejar-kejar tapi masih ada Cloud9 yang mencoba untuk bisa memberikan sebuah backupan. Meteornya dikeluarkan Iran. Mundur kembali ada Narco di atas tersebut. Sedikit lagi bisa dilompatin. Minuan Fury dikeluarkan pula tapi tidak sempat untuk satu damage terakhirnya. Iran mau pergi ke arah mana? Meteornya juga masih dalam keadaan cooldown dan berhasil langsung diamankan oleh Cloud9 tapi sekarang masih belum berhenti. Hanya saja Brusco selamat. Yap, Brusco selamat tapi lihat bagaimana Cloud9 setidaknya tapi Natko. Waduh sakit banget tapi Natko masih ingin memberikan sebuah damage tambahan. Hanya saja Skylar mengungkuli kali ini. Oke, dengan HP yang lebih banyak juga tentunya ya. Hampir saja ada sedikit outplay yang dilakukan oleh Natko. Tapi ini fightnya panjang banget. Karena akhirnya pemainnya tuh Selesai gak sih buat haritnya? Oke, Marshall dan kita pun sudah bergerak kembali dan sekarang waktunya kita untuk bisa menyaksikan lagi lanjutan dari game yang pertama. Oke. Dan terlihat ya kali ini dari Early yang memang tadi sempet ya tarik-tarikan juga. Walaupun dari segi kill ini unggul jauh RRQ loh. Healnya yes, tapi goldnya nggak jauh-jauh banget ya. Makanya. Jadi secara makro playnya seharusnya dipegang oleh Waduh EVOS sakit Glory. banget damage dia dihasilkan sama John. What? Damage Waduh. macam apa itu? Ya itu dia, curtain call yang memang masuk ya, yang menambahkan attack speed dia juga dengan double hit yang bisa dimainkan oleh Cici dan ada Vengeance yang aktif. Iya. Itu ngebuat akhirnya dari Natko tanpa lama-lama lagi udah langsung tereksekusi dan lihat bagaimana kali ini pressure dari RRQ walaupun Natko-nya udah pindah ke atas, tetap di bawah. Iya dan damage itu bisa besar juga, kan ada War Axe yang dipakai. Jadi ada bantuan dengan true damage yang diberi.
Sakit banget loh itu damage-nya. Sementara sekarang Outer Tara di bagian bawah berhasil ditumbangkan oleh Skylar. Keunggulan didapatkan oleh Hoshi. Oke. Dan bahkan kali ini Anavel kayaknya bakal coba untuk melakukan adanya kontes sih. Dream sudah juga cari informasi menjadi lini paling depan dan Fluffy mencoba untuk mencari lini belakang. Oke, Fluffy gagal tadi mendapatkan ke arah dari Skylar. Namun untuk sekarang Dreams-nya berada tepat beri di tengah-tengah area defensif yang dibangun oleh Hierarchy. Namun untuk sekarang dua orang berada di dalam ataupun di dekat ke arah beberapa pemain dari EVOS. Tapi Irannya berhasil dihancurkan, bahkan Cloud9-nya berhasil mundur. Dreams selamat pula, tidak ada yang tumbang dari EVOS. Yes, dan retribution dari Anavel yang akhirnya membuat EVOS berhasil untuk bisa mendapatkan turtle yang kedua. Dan ini akan membuat kembali Goldnya udah makin tarik-tarikan lagi nih. Yes. Dan semakin sengit pastinya ya. Starlium juga tadi baru selesai untuk Skylar. Dimana dia harus berhati-hati karena gengnya bisa jadi langsung menyerang ke bagian Skylar. Dan memang di cover ya sekarang buat Skylarnya. Ya. Sudah dan waktunya. Ini EVOS harus punya jawaban sih. Mereka udah mulai terbengkalai dari segi lane-nya. Karena outer turret top sama bottom udah hancur. Oke, Fluffy masih bisa menahan damage yang dihasilkan dengan sabetan yoyo yang udah dikeluarkan oleh Don. Dreams masih mencoba untuk melakukan patroli juga ya. Bergerak ke arah atas dan Fluffy udah punya Malefic Roar nih. Ya ini udah bisa untuk nge-burst sebenarnya ya. Kalau dia pengen untuk langsung meninju ke Dawn. Tapi faktor yang lainnya adalah Vengeance yang harus diperhatikan. Vengeance ini wajib untuk bisa di-trigger agar nanti lebih memudahkan. Kalau ada team fight besar, Cici bisa tumbang. Ya wow, audience prediction ya jauh banget. Yep, 26% ya untuk EVOS Glory. Tapi ya kita akan melihat juga bagaimana kali ini dengan, ya sebetulnya ini masih cukup sengit ya. Walaupun kalah sedikit objektif di area turretnya aja yang masih bisa dipegang juga perlahan oleh Hierarchy Hoshi. Dan menunggu nantinya untuk setup menuju ke arah Lord yang pertama. Karena sejauh ini ya masih aman-aman aja, masih tentram-tentram aja. Dan sambil menunggu Natko juga punya damage yang optimal dengan... Wah ketahuan tuh Oktanya digas. Okta ketahuan kali ini. Oke. Bersembunyi di dalam rumputan dan mereka punya kesempatan untuk bisa menghancurkan area mid kah? Enggak, mereka pergi lagi ke tempat yang lain. Targeting dan lihat bagaimana burst down dari Fluffy. Langsung. Satu kali combo, itu bahkan Oktanya memang nggak punya escape tools lagi kan. Flickernya dalam keadaan cooldown. Ya dan double jab bisa di knockout strike juga, ada efek knockback yang ke belakang ya. Dan ini lebih memungkinkan untuk EVOS mereka bisa set up di Lord. Ya. Sementara itu Irat pun hadir sama-sama level 11. Terlihat Brusco ketahuan posisinya, Skylar ada di area mid. Udah mulai ke detect juga ya perlahan. Dan jangan lupa kan ini dia, satu buah jawaban bagaimana lane jauhnya akan didorong oleh Fluffy-nya. Yep. Oke, ada satu lagi Eternal Gak langsung dikeluarkan, tapi Anavelnya Minor Fury dikeluarkan pula. Entropy mengantarkan damage begitu menyakitkan. Brusco-nya akan bisa selamat karena Brusco-nya untuk kali ini pula menghilang dengan sangat cepat. Untuk kali ini menghilang sudah ada di masing-masing roamernya. Lihat Fluffy. Ini Fluffy di tempat yang lain ini santuy aja ya. Masih coba ngejar-ngejar aja. Nyantai. Dia bakal nunggu ya, kalau memang ada yang keluar bisa tiba-tiba terkena double jab dari Fluffy. Waduh, ini dapat pula area midnya menjadi sebuah keuntungan untuk EVOS Glory loh. Iya, ini untungnya banyak banget loh dapetin 2 turret. Bahkan turret yang tengahnya ini yang akan menjadi mahal. Pergerakan dari Okta ini akan semakin terbatas lagi Om. Ya dan itu tadi nice play juga dari Dreams bersama dengan si Natko ya. Yap. Karena dengan adanya Minimal Fury plus ada Zaman Force juga membuat Brusco akhirnya dia Vengeance ke depan udah gak bisa kembali lagi. Yep. Plus untuk Fluffy, free banget di area atas. Natko-nya berhasil mundur, Entropy dikeluarkan, tapi Natko ketahuan posisinya bergantian saja. Tidak ada defense yang bisa dihasilkan oleh pemain dari Glory. Waktunya untuk mereka membabat habis. Hoshi langsung set up ke area Lord, tapi Fluffy-nya coba sendirian loh, bebas. Tapi kayaknya Anavel bakal coba untuk ke kontes kah, tapi walaupun gak dikasih lewat ya. Entropy dikeluarkan kembali, Minuan Fury dikeluarkan, sempatkah? Tidak ternyata. Efek knock up hanya saja untuk sekarang mereka semua melakukan sebuah pertempuran kembali di area Dero, tapi Anavel yang berhasil dihancurkan. Fluffy-nya terjebak sendirian. Fluffy harus pergi dari tersebut karena ada Dawn yang mengejar di bagian belakang kan Yoyo yang begitu menyakitkan. Lord harusnya menjadi milik dari Hoshi. Oktanya flicker. Waduh, Cloud9-nya berhasil untuk pergi. Oktanya sudah flicker, tapi Lord kembali menjadi milik mereka. Bahkan untuk Fluffy-nya gagal mendapatkan Skylar. Vexana ini benar-benar PR banget ya. Susah banget buat nge-locknya dan di saat ada fight-nya, ini bisa banget membuat dari miskalkulasi. Efek Terrify. Yes. Senjata utama untuk Vexana tadi dan kecepatan respons dari Skylar untuk bisa menghindar 2 kali tadi kalau kita lihat di area Lord dan bahkan dia masih survive dari in-game equipment. Fluffy bisa burst down, ada Heptasis, Malefic Roar dan juga ada Hunter Strike full penetration.
bagi dia. Dan ini harus berhati-hati banget sebenarnya untuk Okta ya. Karena dengan tanpa adanya item defense, itu single burst dari Pakito itu udah cukup. Yap. Jadi dia akan mengandalkan insting dia nantinya untuk mencari tahu di mana keberadaan Fluffy. Tapi dengan munculnya juga Lord di arah bottom lane, kali ini bakal coba untuk didorong lagi oleh pemain-pemain RRQ Hoshi. Outer middle turret sudah dihancurkan dan lihat efek town. Yep. Ini benar-benar Anavel lihat tadi juga ya. Dibombardir habis-habisan loh. Badannya udah bonyok banget loh itu. Dan kembali ya kalau kita lihat dari minimap, Wah. Fluffy ini masih coba untuk mengontrol lane atasnya juga. Poking damage dari Cloud udah mulai terasa. Dengan tidak adanya heal up yang bisa digunakan oleh RRQ Hoshi, ini ya membuat dari mereka harus mundur. Ya, mau gak mau ya. Ya. Dan memang untuk fast clear-nya, untuk efek poking damage cukup besar. Dan bisa jadi toilet armor wajib atau menjadi salah satu barangnya yang cukup penting dimiliki oleh pemain-pemain RRQ Hoshi dan Skyler. Satu hit. Yap, poke damage itu dia yang terus-terusan bisa di-spam kan. Yep. Bisa jadi teror tersendiri yang dialami oleh RRQ Hoshi. Dan kita akan melihat bagaimana Gold Lead yang sempat dipegang masih coba untuk diungguli lagi. 3.000 sekarang dari RRQ dan Natko. Ini perlahan juga udah berhasil untuk bisa mendapatkan space-nya. Tapi mereka kayak mencoba emang menekannya berhasil juga plus dibebaskan gitu aja ya. Apa karena mereka juga mau memirroring di bagian atas gitu Om? Menarik sih, karena memang untuk mirroring seperti ini lebih cepat Skyler ya kalau dia mau ambil turretnya. Oke. Dan ya ini dia push ability kan yang dimiliki oleh Nathan dengan di arah top lane bisa langsung hancur dengan cukup cepat juga. Yep. Bahkan invasi sekarang yang dilakukan oleh EVOS Glory loh. Oke, ada purple buff yang sepertinya berhasil diamankan oleh Anavel. Ya tanpa mengeluarkan retribution loh. Ini nahan banget retributionnya untuk bisa adanya kontes nanti. Mungkin di area Lord yang sudah ter-enhance juga. Sedangkan walaupun Gold Lead dipegang sama RRQ tapi keadaannya mereka lagi mundur perlahan ya Om. Masih bisa di pressure ternyata ya. Iya ya. Jadi ada serangan balasan yang dilakukan oleh EVOS Glory juga. Dan kita melihat bagaimana RRQ Hoshi ini mereka cukup terkonsentrasi di satu titik. Oke, Fluffy tertangkapkah? Tidak, karena Fluffy masih bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Masih bisa kabur juga dan memang tadi agak terlalu jauh ya. Setidaknya jadi gak ada follow up juga yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain RRQ Hoshi yang lainnya. Tapi ini dia Lord Enhance yang sudah muncul. Sedangkan teritori sekarang sudah diamankan oleh EVOS Glory. Mereka bisa setup, mereka bisa pancing untuk keberadaan dari RRQ Hoshi. Yep. Sementara untuk sekarang Iratnya sendirian di depan, tapi Natko di depan yang berbeda. Udah ada lagi Final Slash dikeluarkan, Natkonya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Hanya saja sekarang Brusco-nya berhasil langsung dihancurkan. Natkonya masih selamat, hanya saja Donnya mencoba untuk bisa menekan, menghantarkan damage yang begitu menyakitkan. Natkonya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Satu terakhirnya, Natko benar-benar bisa di solo kill. Tapi double kill didapatkan pula oleh Skylar. Di tempat yang berbeda, Fluffy-nya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Sejauh ini Fluffy-nya masih selamat, tapi tidak untuk rekan-rekannya karena hanya ada dirinya dan juga Cloud yang selamat. Ini sebenarnya fightnya terpisah ya dan juga Zaman Force yang memang dibuka duluan. Yap. Dan untuk tim fight-nya tadi sampai akhirnya keluar dari area Zaman Force. Iya digeser pakai Final Slash kan. Yap, ini Fluffy juga masih mencari formasi ataupun nge-buying time juga. Tapi sekarang dirinya malah terjebak. Ada 1, 2, 3, 4 player tepat berada di belakangnya. Fluffy masih menggocek. Buying time aja 5 player berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah Fluffy. Benar-benar disikat habis. Yap, 5 pemain yang langsung merundung ke arah Fluffy. Tapi itu adalah buying time juga sambil menunggu pemain-pemain EVOS Glory yang lainnya spawn kembali. Dan juga mendelay munculnya Lord yang sudah berjalan di arah tengah, Retribution. Yap, Retribution masih berhasil ada. diamankan. Padu Tipis kontes tadi ya tipis banget dan masih jatuh ke tangan dari Anavel. Oke, dan untuk Lord ini seharusnya akan bisa di-clear EVOS Yep. Glory. Karena sedikit lagi tapi ternyata Final Slash-nya connect, Cloud-nya berhasil menjadi korban. Minuan Puri dikeluarkan, Zaman Force untuk kali ini. Sementara sekarang Anavel-nya masih berhasil menuju ke tempat yang berbeda. Narkonya didapatkan pula, Anavel berjuang sendirian dengan damage-nya bisa dihasilkan. Brusco pun lencap di area tersebut. Tapi coba lihat Skylar begitu free dengan 507. Yap, free banget dan kembali dengan adanya power dari Skylar yang dikasih space kali ini berhasil untuk bisa menjadi sang tulang punggung dari RRQ Hoshi. Yap, entropi dikeluarkan kembali. Coba lihat Dreams-nya menghilang dengan sangat cepat. Bahkan Fluffy tidak untuk waktu yang lama berhasil langsung dihilangkan. Begitu saja Anavel-nya udah langsung akan menyusul ke arah rekan-rekannya. Dan game yang pertama menjadi milik dari RRQ Hoshi. Oke, Wow. dan RRQ Hoshi